Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan komposisi penduduk dan ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas SDM dan ketenagakerjaan. Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Del Victoria dan saya di sini sebagai reporter. Jadi kami di sini ingin memaparkan apa sih itu komposisi penduduk. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa yang terjadi dari penduduk itu sebagai subjek dan objek pembangunan. Nah, pembangunan ini dipengaruhi oleh komposisi atau kondisi pembangunan. Nah, di dalam pembangunan ini dapat dikatakan berhasil apabila dalam segi kualitas itu dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, pembangunan ini jika tidak berhasil maka akan menjadi beban bagi pembangunan nasional. Permisi Kak, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa aja sih komposisi penduduk dan bisakah kalian jelaskan apa aja sih komposisi penduduk? Nah, jadi kependudukan itu sendiri memiliki beberapa komposisi ataupun aspek. Yang pertama ada migrasi. Menurut Fiji pada tahun 2013, migrasi merujuk pada perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, baik secara sementara maupun menetap. Nah, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi, yakni faktor pengakuan dan faktor ketenagakerjaan. Untuk faktor pengakuan ini sendiri berkaitan dengan keinginan seseorang untuk pergi ke kota, baik karena gengsi ataupun sebagai kebesaran sosial atau sebagai simbol kebesaran, serta untuk mengejar kehidupan yang lebih maju. Dan untuk faktor ketenagakerjaan ini sendiri terkait dengan tingginya permintaan tenaga kerja, rendahnya gaji, dan kurangnya peluang dalam lapangan pekerjaan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya. Aspek selanjutnya yaitu adalah mortalitas. Menurut Budi Utomo pada tahun 1985 dalam mantra 2013, mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan yang dapat terjadi kapan saja setelah proses kelahiran hidup. Oleh karena itu, proses kelahiran hidup selalu terjadi sebelum proses kematian. Kelahiran itu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan penduduk karena dengan meningkatnya angka kelahiran maka akan meningkat juga laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, kematian itu akan memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan penduduk karena dengan meningkatnya angka kematian itu akan membuat rendahnya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Oke, petilitas. Menurut mantra 2013, petilitas atau kelarian hidup merupakan menunjukkan proses kelariannya bayi hidup yang menunjukkan seperti bernapas dan jantungnya. Nah, untuk tingkat petilitas penduduk itu dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, faktor demografis, yang kedua non-demografi. Untuk demografi mempunyai struktur yaitu pernikahan dan usia kawin. Sedangkan untuk non-demografi itu menunjukkan ke arah ekonomi, tingkat pendidikan, dan urbanisasi. Mungkin sekian dari saya. Yuk kita tanya kakak yang lainnya. Permisi Kak, saya izin bertanya, apakah kakak tahu antara hubungan komposisi kependudukan dengan ketenagakerjaan? Hubungan komposisi penduduk dan tenaga kerja itu melibatkan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama berdasarkan usia, di mana penduduk terdiri dari usia dari 15 tahun sampai lebih ke atas yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan ataupun menganggur. Yang kedua jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini mempengaruhi produktivitas kerjanya, di mana produktivitas tenaga kerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Panjang juga ya penjelasannya. Menurut kakak ini gimana? Kriteria lainnya itu ada ketergantungan. Dalam aspek ketenagakerjaan ini, para pekerja itu membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya juga dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan mereka. Selain itu juga, para tenaga kerja ini diharapkan memiliki kemampuan dalam menggunakan keterampilan atau skill yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang diharapkan agar mereka itu dapat bekerja secara mumpuni untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sekian dari penjelasan kakak ini. Gimana kita tanya lagi yuk, apa sih tentang ketenagakerjaan itu? Yuk. Permisi Kak, saya ingin bertanya Kak, apakah dari kakak mengetahui apa aja sih dari aspek ketenagakerjaan? Nah, yang pertama itu ada penyerapan tenaga kerja. Menurut Kencora pada tahun 2002, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah berisi penduduk yang bekerja. Nah, penduduk yang bekerja ini terserap dan juga tersebar di sektor-sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja ini disebabkan
tenaga kerja agar labanya itu maksimal. Dan ada konsep tambahan lainnya, itu ada biaya marginal, nilai marginal, dan hasil marginal. Berikut kita sudah mendengar penjelasan dari kakak tersebut. Nah, selanjutnya gimana sih pendapat tentang komposisi penduduk berdasarkan dari segi umur tertentu? Kita tanya yang lainnya. Permisi kak, saya ingin bertanya dari menurut kakak dari segi komposisi penduduk, menurut kependudukan, dari segi umur, apakah kakak tahu tentang hal tersebut? Menurut kakak itu apa aja sih? Jadi komposisi penduduk berdasarkan rentang usia tertentu digunakan untuk mengkategorikan jumlah penduduk di suatu negara atau wilayah pada kelompok umur tertentu. Biasanya seperti kelompok umur produktif dan non produktif. Pola komposisi ini biasanya dapat mempengaruhi struktur penduduk di wilayah tersebut. Dan biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penduduk muda di usia 14 tahun ke bawah, kelompok dewasa usia 15 sampai 64 tahun, dan penduduk tua usia 65 tahun ke atas. Nah, aku ada tambahan lagi nih. Negara dengan penduduk usia muda yang besar biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran dibanding tingkat kematian. Sebaliknya, negara dengan penduduk usia tua biasanya dipengaruhi oleh tingginya tingkat kematian dibanding tingkat kelahiran. Maka dari itu, rasio beban ketergantungan dapat menentukan yang menunjukkan hal jumlah penduduk produktif dan tidak produktif. Kelompok usia produktif biasanya bertanggung jawab untuk kelompok usia yang tidak produktif, dan semakin besar beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang akan ditanggung. Nah, kita sudah mengetahui bahwa dari penjelasan dari beberapa teman kita tentang komposisi penduduk. Nah, dari kesimpulan akhir, saya bisa menyatakan bahwa jika penduduk mengalami peningkatan, maka akan mengalami kekurangan ketersediaan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan menimbulkan